Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jevan Fanatio dari kelas 12 dan pada video kali ini saya akan meresensi atau mereview sebuah film yang mungkin cukup terkenal pada saat itu, yaitu judulnya adalah Ip Man. Nah, mungkin kalian pernah mendengar film ini dan tidak asing ya. Tapi di video kali ini karena Ip Man memiliki 4 seri, yaitu Ip Man 1, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4, saya akan membahas Ip Man yang pertama kali tayang atau dirilis, yaitu pada tahun 2008. Nah, mungkin buat kalian yang kayaknya belum pernah nonton deh, kayaknya nonton terakhir di Ip Man ini deh, di Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4, saya akan menampilkan cuplikan singkat atau biasa disebut dengan trailer dari film ini. Selamat menyaksikan.春，叶问。爸爸，你以前不是经常打拳吗？为什么现在不打了呀？爸爸动的多了会饿的嘛，所以就少动点了，对吗？文哥，你现在还练功吗？有时间都出来找事做了，是不是？为什么要开枪啊？我不管外面的世界怎么样，我只知道，一家人不分开，就什么问题都没有。现在世道不好，你是不是该做些什么了？你看着你同胞被人打死，你有没有尊严呢？你行你去打呀，把他们都打死，打死10个、100个，打死1000个。貴様の名前は？我只不过是个中国人。Oke, setelah menonton cuplikan singkat tadi, bagaimana perasaan kalian? Kalau menurut saya cukup impresif sih dengan kesan pertama saya ya, melihat wah, cuplikan singkatnya udah seseru ini, gimana dengan isi film yang sebenarnya gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas film ini lebih lanjut, saya akan membabarkan atau menyampaikan data singkat dari film ini. Jadi, film ini tuh dirilis pada tahun 2008 dan merupakan seri pertama dari Ip Man setelahnya. Dan juga Ip Man ini tuh memiliki sutradara yang bernama Wilson Yip. Nah, tapi si Wilson Yip ini berperan sebagai sutradaranya. Tapi naskah tulisannya atau naskah asli ini ditulis oleh Edmond Mo. Jadi mungkin mereka ini berdua bekerja sama kali ya membuat sebuah film ini. Nah, akhirnya setelah memiliki sutradara, film ini pun juga diproduserin sama Raymond Wong Pak Mi. Nah, ini seperti nama personal sih, mungkin perorangan ya. Tapi film ini juga dirilis oleh Mandarin Films Distributions di Hong Kong. Jadi film itu asal Hong Kong, tapi karena mungkin film ini tuh terkenal kali ya, jadi akhirnya ada juga Cathay Chris Film, yaitu dari Singapura, yang turut merilis film ini. Akhirnya juga film ini tentu memiliki pemain ya, atau pemerannya, yaitu yang pertama adalah tokoh terkenal yang mungkin kalian semua pada tahu, yaitu Donnie Yen. Siapa yang nggak tahu itu Donnie Yen? Nah, Donnie Yen ini berperan sebagai Ip Man, atau kalau Chinese name itu adalah Yewen. Nah, kemudian si Donnie Yen ini kan menjadi tokoh utama nih. Kemudian juga ada tokoh pendukungnya, yakni salah satunya adalah istrinya sendiri, istri si Ip Man ya, maksudnya bukan istri Donnie Yen, yang bernama Lin Hung. Nah, jadi si istrinya Ip Man itu bernama Cheng Wing Sing. Jadi sebenarnya kisah ini tuh kisah nyata sebenarnya. Jadi kalian mungkin penasaran, jadi siapa sih sebenarnya Ip Man ini? Kita akan jelaskan di tahap berikutnya.
Oke, mungkin film ini tuh bisa dikatakan masuk kategori bergenre action. Karena kalian tahu lah ya di cuplikan singkat tadi kayak gimana isi trailernya itu. Wah, adegan-adegan perkelahian semua. Jadi sudah dipastikan film ini bergenre action. Apakah ada komedi di dalamnya atau mungkin romance gitu? Kita belum tahu karena kita akan bahas nanti. Oke, mungkin sekilas untuk data singkat dari film ini. Sekarang saya akan masuk ke bagian sinopsisnya. Nah, sinopsis dari film Ip Man ini. Jadi film ini tuh berlatar belakang di Fosan pada tahun 1935. Jadi itu film ini tuh udah lama banget sebenarnya. Karena kisah nyata juga kan. Jadi emang pasti diambil dari kisah-kisah sebelumnya yang mungkin di masa lalu sudah pernah terjadi. Pada saat itu si Ip Man ini adalah seorang ahli bela diri dari Tiongkok yang bernama Wing Chun. Nah, akhirnya singkat cerita si Ip Man ini tuh awalnya itu adalah seorang yang mungkin bisa dikatakan kaya raya. Dia memiliki rumah yang mungkin pada saat itu terkesan paling mewah gitu dari lingkungan sekitarnya. Dan kenapa dia tinggal di sana? Karena Fosan itu merupakan salah satu kota terbesar saat itu dalam kategori ilmu bela dirinya. Jadi selain si Ip Man ini juga ada perguruan seni bela diri lainnya yang berdiri di Fosan ini. Dan apakah pada saat itu si Ip Man ini mengajar ilmu bela diri? Jawabannya tidak, tapi kayak dia ini diperebutin gitu sama murid-murid sekitarnya. Ayo ajari saya gitu. Tapi si Ip Man ini terus menolak. Untuk alasannya karena sebenarnya istrinya ini kurang suka gitu kalau ngelihat si Ip Man ini tuh bertarung. Dia lebih suka ngelihat si Ip Man ini tuh ada di rumah bermain sama anak-anaknya dan juga ya pokoknya menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Akhirnya 2 tahun sudah si Ip Man ini hidup di rumah mewah. Akhirnya jatuhlah karena roda emang selalu berputar ya, kehidupan juga kadang di atas, kadang di bawah. Singkat cerita ini mau gak mau penjajahan Jepang datang ke Fosan sana. Nah, akhirnya keadaan itu juga yang membuat bisa dikatakan Ip Man ini tuh jatuh gitu ya. Jadi rumahnya disita, kemudian juga dia tidak memiliki pekerjaan, jadi tidak ada punya penghasilan gitu. Akhirnya karena dia berpikir bahwa saya harus menghidupi keluarga dan khususnya istri dan anak saya. Jadi si Ip Man itu sebenarnya udah punya anak, tapi baru 1. Namanya Ip Chun. Kalau di Inggrisnya itu Ip Chun. Tapi kalau seandainya Chinese name itu adalah Ye Chun. Sama aja sih, karena Ip itu dalam bahasa Chinese itu ya Ye gitu. Ip Man, Ye Wen. Nah, gitu. Kemudian juga akhirnya si Donnie Yen ini tuh Donnie Yen yang memerani si Ip Man ini tuh akhirnya dia bekerja di sebuah pertambangan batu bara. Dan jawabannya adalah pada saat itu sebenarnya milik Jepang sih, karena balik lagi ya Jepang menguasai pertambangan batu bara itu dan menguasai seluruh kegiatan yang berlangsung di Fosan. Akhirnya pada saat itu setelah si Ip Man ini bekerja, menurut saya sih upahnya rada kayak gimana gitu, karena kalian bayangin ubi gini ya, itu buat satu hari. Dan bayangin gimana caranya si Ip Man ini dapat satu ini nih, dia harus bagi ke anak dan istrinya. Akhirnya ya mau nggak mau Ip Man makan sedikit, kemudian dia sisihkan mungkin sekitar 1/2 sampai 3/4 dari ubinya untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Nah, singkat cerita muncul nih sebuah kayak propaganda atau pengumuman salembara gitu ya, yang menyatakan bahwasannya setiap semua warga Chinese atau Tiongkok yang bisa mengalahkan para kayak bisa dikatakan atlet gitu, atlet karate di Jepang, dia akan mendapatkan sekarung beras kecil nih, bukan yang kita lihat sekarang karung 10 kilo, 20 kilo, tapi mungkin sekitar 1-2 kilo gitu. Jadi emang kecil. Setiap bisa mengalahkan 1 orang. Jadi 1 versus 1. Nah, kemudian begitu si buruh Chinese-nya ini Tiongkoknya menang, dapat 1 karung beras. Akhirnya namanya kondisi kan memaksa gitu ya, terpaksa nih akhirnya
si para buruh, bahkan sampai guru-guru, atau mungkin disebutin sefu gitu, sefunya si perguruan tinggi seni bela diri ini tuh mau nggak mau dia. Bayangin kalian, seorang guru nih yang dihormati ikut turun ke jalan atau ke lapangan melawan para ahli-ahli karate Jepang demi mendapatkan sekarung beras. Jadi menurut saya situasinya lumayan cukup prihatin ya. Ya karena kita juga ngalamin kan ya penjajahan di Indonesia oleh Jepang gimana. Akhirnya hal yang membuat si Ip Man ini ingin bertarung ke markas Jepang ini adalah karena jadi si Ip Man ini punya teman. Bukan teman sih, tapi kayak si Ip Man itu nganggapnya sebagai adiknya. Nah, adiknya ini tuh dia kayak emang awalnya kayak badung gitu kan, dibilangin jangan ngikut-ngikut gitu, jangan nyari masalah. Nah, masalah ini apa? Masalah itu adalah dia ingin ikut nih ke si Salembara yang diadakan oleh Jepang ini yang melawan para atlet karate sana, kemudian dapat karung beras. Akhirnya ya si Man juga nggak bisa ngelarang kan. Akhirnya si temannya ini datang tuh ke sana. Tapi anehnya kenapa dia nggak balik lagi sekitar bahkan sampai seminggu lebih. Akhirnya si Man ini tuh mencari keberadaannya. Dan kalian tahu kenapa? Temannya ini dibunuh, tembak langsung gitu, ditembak gitu ya. Terus akhirnya si Man ini juga kayak marah dia kan, teman baiknya, terus juga mungkin seperjuangan juga karena kondisinya itu si Man sama si temannya ini tuh dia bareng gitu kerjanya di tempat pertambangan batu bara tersebut. Singkat, oke, dia marah. Kemudian salah satu cuplikan yang menurut saya aneh adalah kayak epic gitu ya. Kayak epic tuh dalam artian wah, bikin saya tercengang juga. Adalah si Man saking marahnya dia meminta di pertandingan di markas Jepang itu untuk 1 lawan 10. 1 si Man ini, 10 ya murid-murid karate itu yang Jepang. Nah, keberaniannya si Man inilah yang membuat satu tokoh baru yang bernama Jenderal Miurai, yang pada saat itu tuh kayak petinggi paling tinggi di Jepang. Jadi kayak mungkin ya kekuasaan Jepang di Tiongkok atau di China ya maksud saya dipegang oleh si Jenderal Miurai ini. Dan bagaimana dengan bela dirinya? Lumayan, pasti paling jago, maksudnya paling lebih jago dibandingkan dengan bawahan-bawahannya gitu. Nah, kemudian ini tuh kayak tercengang gitu. Kok bisa si Man ini keberaniannya 1 lawan 10 dan 1 ini yang menang si Man ini. Akhirnya kayak si Jenderal Miura itu kayak dia pengen ngajak lagi. Gimana kalau kamu datang lagi ke tempat ini? Dan kami akan berikan beberapa karung beras lagi. Tapi ya si Man nggak mau. Karena emang dia ngerasa saya nggak perlu gitu. Saya nggak perlu beras ini, saya nggak perlu ini, saya juga nggak perlu ngajar orang. Nah, kemudian singkat cerita, karena si Ip Man ini tuh kayak mulai diteror atau dijadiin buronan sama tentara Jepang, termasuk dengan anak dan istrinya. Akhirnya membuat si Ip Man ini tidak ada pilihan lain selain melawan. Akhirnya si Ip Man itu datang ke tempat pertarungan itu, kemudian juga dia menantang langsung Jenderal Miura ini untuk ayo sini 1 lawan 1. Nah, akhirnya singkat cerita, Miura ini merasa sejago apa sih dia gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kalah juga sih akhirnya si Jenderal Miura ini karena kesombongannya itu. Nah, mungkin kalau kalian lihat kan ya kayak si Ip Man ini kok badannya lebih kecil nih dari si Miura. Miura ini gede banget, lumayan gede sih badannya. Tapi kayak kalah si Miura ini dari si Ip Man. Nah, akhirnya begitu mungkin penjajahan Jepang sudah berakhir, kan Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945 di bulan Agustus. Akhirnya singkat cerita filmnya yang Ip Man pertama tuh berakhir di situ tuh. Nah, kemudian bagaimana dengan nasib si Ip Man dengan istri dan anaknya ini? Nah, akhirnya dirumorkan mereka itu pindah ke Hong Kong, tapi belum menetap posisinya. Akhirnya ya sudah, filmnya ini berlanjut di Ip Man 2
Dan setelah film itu berakhir, sekarang kita berpindah ke bagaimana respon dan tanggapan saya mengenai resensi atau review dari film ini. Kita ketahui dulu, resensi itu merupakan kegiatan mengulas kembali bacaan atau film yang kita sudah lihat atau baca dan menjadi 2 sesi, yaitu sebagai kreator dan juga sebagai si pembaca atau penontonnya. Pertama dari sesi kreator. Menurut saya menjadi seorang kreator dan menulis film ini tuh cukup sulit ya, karena tantangannya lumayan besar. Yang pertama itu adalah kalian bayangin film dirilis tahun 2008 tapi harus mengambil semua latar belakang pada tahun 1935. Jelas-jelas aduh gimana ya ngomongnya, tapi kayak susah karena kan kita sendiri nih sebagai kreator belum pernah mengalami pada tahun 1935 itu situasi seperti apa. Tapi kita harus buat sedemikian rupa supaya terlihat seperti tahun 1935. Dengan kondisi kita ini berada di tahun 2008. Kemudian juga sebagai kreator ini menurut saya sulit adalah mencari informasi yang jelas. Karena bayangin aja si Ipan ini tuh meninggal pada tahun 1972. Jadi umurnya ini sekitar kurang lebih 70 ke atas. Dia lahir ini pada tahun 1893, 1893, kemudian meninggal itu di 1972. Nah, dengan selisih sekitar 36 tahun, bagaimana mencari informasi gitu? Apakah dari anak-anaknya? Mungkin saja. Kita tidak ada yang tahu nih gimana ceritanya si kreator ini tuh bisa mencari informasi sampai sedetail itu. Itu menurut saya agak susah tantangannya. Oke, setelah dari kreator, kita berpindah ke penonton. Hal yang menjadi impresi pertama saya adalah, wow, latar visual bisa dibuat sedemikian rupa dengan tahun 1935. Dengan kondisi tahun 2008. Mungkin teknologi film atau perfilman gitu kan belum terlalu canggih pada saat itu kan. Kalaupun ada kayak CGI, tapi kan kayak belum terlalu optimal dengan seperti sekarang ini kan. Tapi bisa dibuat lumayan mirip, walaupun ya secara kualitasnya nggak terlalu gimana gitu sih ya, maklum aja lah, karena kan kita juga harus memaklumi karena kita mungkin sendiri sebagai generasi muda gitu, tapi kayak melihat film-film tahun 2000-an itu kayak gimana gitu ya, menurut saya itu wajar karena teknologi yang berkembang seiring waktu. Mungkin pada saat itu memang belum melampaui segitu, nah yang sekarang sudah. Kemudian juga soal ceritanya, menurut saya mungkin ada beberapa bagian dari cerita ini yang dilangkah, mungkin entah tidak terlalu penting atau gimana, karena menurut saya banyak bagian yang di skip itu dalam artian kok ini harusnya gini tapi tiba-tiba ini, tapi kok dilangkain gitu, kok ini tidak ada sambungannya gitu. Jadi mungkin agak membuat sedikit sempat bingung, tapi karena emang tokoh ini kan fokusnya di si Ipannya kan, jadi mungkin orang-orang sekitarnya ataupun para tokoh pendukungnya itu tidak terlalu diutamakan di dalam cerita ini. Mungkin itu saja sih. Menurut saya film ini, kalau saya nilai dari 1 sampai 10, saya nilai 8,5. Dengan tahun segitu tapi bisa menghasilkan sebuah film yang luar biasa. Dan satu hal lagi, film ini tuh mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik di Hong Kong tahun 2000, bukan tahun 2000 tapi yang ke-28. Dan kalian tahu Donnie Yen ini mendapatkan penghargaan sebagai nominasi aktor terbaik gara-gara dia memainkan atau memerankan film ini. Jadi gimana bukan film yang bagus kalau misalkan dia tidak sampai mendapatkan penghargaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada resensi film kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila mungkin terdapat kata-kata saya yang salah. Dengan waktu 19 menit ini, saya harap informasi yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.